Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli wa yassirli amri wa ahlil uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi online pada hari ini. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fathah SPDI MSI, kepada yang terhormat rekan-rekan saya dari kelompok 1, dan tak lupa teman-temanku semua yang insya Allah saya sayangi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Erlina Novi Astuti. Yang kedua ada Mbak Istiqomah, dan yang ketiga ada Mbak Eka Ahdian Noviani. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai diskusi online kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, diskusi online kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Langsung saja pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Istiqomah, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Eka Ahdian Noviani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian Islam normatif dan historis. Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui realitas bersifat mutlak dan universal. Sedangkan Islam historis adalah unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahaman terhadap teks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup Islam normatif dan historis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam memahami Islam normatif, yaitu ada 3. A. Tafsir. Tafsir adalah ilmu untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan ilmu yang tumbuh menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman. Penelitian hadis nampaknya masih terbuka luas, terutama kaitannya dengan permasalahan dewasa ini. Penelitian terhadap kualitas hadis yang dipakai dalam berbagai kitab misalnya belum banyak dilakukan. Demikian pula penelitian hadis-hadis yang ada hubungannya dengan berbagai masalah aktual tampak masih terbuka luas. Yang ketiga yaitu teologi. Teologi merupakan ilmu tentang Tuhan berkaitan dengan kitab suci. Ilmu agama yang membahas ajaran dasar dari suatu agama atau suatu keyakinan. Dari setiap orang yang ingin memahami seluk-beluk agamanya, maka perlu mempelajari ilmu teologi. Selanjutnya, ruang lingkup studi historis dalam Islam juga terdiri dari 3 ilmu. Yang pertama, ilmu antropologi. Ilmu antropologi yaitu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, agama tampak lebih dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari suatu nilai yang terdapat di masyarakat yang menjadi objek kajian. Banyak bidang agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan ilmu sosiologi. Di antaranya
Dalam Al-Quran dan hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah, ibadah yang berhubungan dengan masyarakat diberikan ganjaran lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang bersifat individu. Yang ketiga yaitu ilmu psikologi. Ilmu psikologi menurut Zakiyah Derajat adalah perilaku seorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Contohnya, seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya. Ilmu psikologi juga merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Selanjutnya yaitu negasi antara Islam normatif dan historis. Untuk yang pertama, perbedaan antara Islam normatif dan historis. Perbedaan Islam normatif dan historis dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan akidah dan muamalah. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang historis, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya mengandung berbagai sejarah sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang. Nah, jika dilihat dari sudut pandang institusi, agama normatif yaitu keagamaan, sedangkan historis sosial masyarakat, seperti halnya ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan lainnya. Yang kedua, sudut pandang dari sifat. Normatif itu bersifat eksklusif, sedangkan historis inklusif. Sudut pandang dari manfaat, Islam normatif yaitu mengawetkan ajaran agama dan sebagai pembentuk karakter pemeluk, sedangkan historis mengkomunikasikan ajaran dengan keadaan yang real yang ada. Selanjutnya yaitu hubungan antara normatif dan historis. Keduanya bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagamaan yang bercorak normatif dan historis tidak selamanya akur dan sinergi. Hubungan antara keduanya seringkali diwarnai dengan ketegangan, baik yang bersifat kreatif maupun merusak. Pendekatan normatif di satu sisi merupakan pendekatan yang selalu berpijak pada teks yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama, sehingga pendekatan ini cenderung bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis. Sementara di sisi lain, pendekatan kedua, historis, melihat kitab suci dan fenomena keagamaan tidak melalui cara tekstualis, namun dengan sudut pandang keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multidimensional, baik secara sosiologis, filosofis, psikologis, historis, kultur, maupun antropologis. Jenis pendekatan apapun masih terdapat kekurangan, kelemahan masing-masing dan jauh dari memuaskan, karena fenomena agama bersifat kompleks. Masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Berarti, kedua pemahaman atas keberagamaan bisa bersanding dan beriringan. Jika pemahaman agama yang bersifat normativitas mau membuka diri atas pemahaman yang berkembang sesuai kondisi keadaan yang sebenarnya, begitu juga pemahaman agama yang bersifat historisitas diharapkan mampu menahan diri dan tidak memaksakan untuk memberikan pemahaman akan keberagamaan berdasarkan real kehidupan bermasyarakat dan menyampingkan dasar agama.